Hello smart people, welcome back to Elsa Natasha Bahria di YouTube channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Smart people tahu tidak apa itu bentuk akar? Bukan seperti gambar di atas ya. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Definisi bentuk akar. Misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0, karena jika Q sama dengan 0 tidak akan menjadi bilangan pecahan. Begitu juga syaratnya Q lebih dari sama dengan 2. Maka A pangkat P per Q sama dengan C, sehingga C sama dengan akar Q dari A pangkat P. Atau bisa dikatakan dengan A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Untuk lebih lanjutnya, kita telaah masalah berikut. Seorang ahli ekonomi menemukan hubungan antara harga atau H dan banyak barang atau B yang dinyatakan dalam persamaan H sama dengan 3 kali akar 3 dari B kuadrat. Jika nilai B sama dengan 8, maka berapa nilai H? Maka masalah ini bisa diselesaikan seperti alternatif penyelesaian berikut. H sama dengan 3 akar 3 dari B kuadrat. Kemudian dimasukkan nilai B-nya 8 dan dioperasikan, ketemu B-nya itu 64. Habis itu kita operasikan, karena akar 3 dari 64 itu sama dengan 4, maka hasilnya 3 kali 4, maka diperoleh nilai H sama dengan 12. Dicermati ya, smart people, agar bisa paham. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Perlu diketahui bahwa bilangan berpangkat memiliki hubungan dengan bentuk akar. Berdasarkan sifat 4 pada materi eksponen, jika A adalah bilangan real dengan A lebih dari 0, P per N dan M per N adalah bilangan pecahan dengan N tidak sama dengan 0, maka dalam kurung A pangkat M per N dikalikan dengan dalam kurung A pangkat P per N sama dengan dalam kurung A pangkat M per P per N. Dengan demikian, P pangkat 1 per 2 kali P pangkat 1 per 2 sama dengan P pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya sama dengan P. Dan perhatikan bahwa akar P dikalikan dengan akar P sama dengan P. Sehingga dapat disimpulkan P pangkat 1 per 2 sama dengan akar P. Sampai sini paham tidak smart people? Perhatikan juga untuk kasus di bawah ini. P pangkat 1 per 3 dikalikan dengan P pangkat 1 per 3 kali P pangkat 1 per 3 sama dengan P pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan P pangkat 1. Atau bisa juga ditulis dengan P aja. Dan perhatikan juga bahwa akar 3 dari P dikalikan dengan akar 3 dari P dikalikan dengan akar 3 dari P sama dengan P, sehingga berdasarkan definisi disimpulkan bahwa P pangkat 1 per 3 sama dengan akar 3 dari P. Sampai sini smart people paham tidak? Dicermati kembali ya, agar paham. Ingat-ingat kembali materi eksponen dan juga sifat perkalian dan sifat penjumlahan. Hal ini akan memudahkan kita untuk memahami bentuk akar dan bilangan berpangkat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Bentuk akar senama seperti apa ya? Bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis yang sama. Untuk setiap P, Q, dan R adalah bilangan real dan R lebih besar sama dengan 0. Berlaku sifat-sifat berikut. Pertama, P akar N dari R plus Q akar N dari R sama dengan dalam kurung P plus Q dikalikan dengan akar N dari R. Kemudian yang kedua, P akar N dari R dikurangi Q akar N dari R sama dengan dalam kurung P min Q kali akar N dari R. Sampai sini bisa dipahami ya smart people. Ingat-ingat konsep penjumlahan dan pengurangan. Oke?
operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada pangkat pecahan telah dinyatakan bahwa A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Sifat perkalian dan pembagian bentuk akar dapat dicermati pada beberapa contoh. Misalkan untuk operasi perkalian, akar 3 dari 8 bisa kita tuliskan menjadi akar 3 dari 2 pangkat 3, karena 8 jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat akan menjadi 2 pangkat 3. Akar 3 dari 2 pangkat 3 bisa kita tuliskan juga dengan 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu kan sama dengan 1, maka hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk contoh pembagian bentuk akar, misalkan 3 kali akar 3 dari 4 per 4 dikalikan dengan akar 3 dari 5, bisa kita tuliskan menjadi 3 per 4 kali akar 3 dari 4 per 5. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk akar seperti akar 2, akar 5, akar 3 plus akar 7, akar 2 min akar 6, dan seterusnya merupakan bilangan irasional. Jika bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada suatu pecahan, maka dikatakan sebagai penyebut irasional. Lalu bagaimana caranya merasionalkan bentuk P per akar Q? Caranya, bentuk P per akar Q dirasionalkan dengan cara mengalikannya dengan akar Q per akar Q. Sehingga P per akar Q sama dengan P per akar Q dikalikan dengan akar Q per akar Q. Maka kita bisa memperoleh hasilnya P per Q kali akar Q. Jadi seperti itu, dicermati kembali ya agar kita bisa memahaminya. Ingat-ingat kembali konsep perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana caranya merasionalkan jika bentuknya seperti ini? Misalkan A, 2 per 3 min akar 2. Maka bisa dirasionalkan dengan mengalihkan penyebutnya dengan bentuk sekawannya. Jadi 2 per 3 min akar 2 dikalikan 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2. Tinggal dioperasikan, kemudian ketemu jawabannya 6 per 7 plus 2 per 7 akar 7. Begitu juga dengan poin yang B ya, pokoknya dikalikan dengan sekawannya. Bagaimana menyederhanakan bentuk seperti itu? Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar yang mempunyai bentuk khusus, yaitu bentuk akar dalam kurung P plus Q plus minus 2 akar PQ. Perhatikan proses berikut ini. Yang pertama, dalam kurung akar P plus akar Q dikalikan dengan dalam kurung akar P plus akar Q. Yang kedua, akar P min akar Q dikalikan dengan akar P min akar Q. Maka kita bisa menggunakan cara di bawah itu, yaitu mengalihkan dengan akar P plus akar Q dikalikan akar P plus akar Q, diperoleh nilai P plus akar P akar Q plus akar P plus akar Q plus Q. Kemudian dioperasikan dan ketemu P plus Q plus 2 akar P akar Q. Begitu juga dengan yang akar P min akar Q bisa dicoba dengan cara di bawah ini, sehingga ketemu solusi dalam bentuk seperti itu. Akhirnya kita selesai mempelajari materi bentuk akar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Elsa Natasha Baryani YouTube channel. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, jangan berhenti belajar ya. Kita semua berhak menjadi orang sukses. Semangat, goodbye.